Coba bayangin deh, punya internet super kenceng di rumah, tapi harganya itu murah banget. Kedengarannya mustahil ya? Eits, tunggu dulu. Ada gebrakan baru nih di Indonesia yang janjinya persis kayak gitu. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas janji fenomenal ini, teknologi di baliknya, dan pertanyaan paling penting. Ini beneran bisa bertahan lama atau cuma sesaat? Oke, kita langsung aja ke intinya. Angka pertama yang harus kamu lihat, 100 megabit per detik. Biar kebayang ya, kecepatan segini tuh udah lebih dari cukup buat streaming film 4K tanpa buffer, main game online tanpa nge-lag, dan semua anggota keluarga bisa kerja atau sekolah dari rumah barengan dengan lancar. Ini bukan kecepatan biasa, ini kecepatan kelas premium. Tapi, kecepatan dewa itu baru setengah cerita. Nah, ini nih bagian yang bikin hebohnya. Harga buat kecepatan 100 Mbps tadi cuma Rp100.000 per bulan. Iya, kamu nggak salah denger. Kombinasi kecepatan dan harga inilah yang bikin semua orang jadi bertanya-tanya. Jadi, yuk kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan fokus ke penawarannya yang jujur aja, kedengeran luar biasa ini. Janji internet super cepat dengan harga yang sangat merakyat. Jadi, apaan sih sebenarnya internet rakyat ini? Ini tuh layanan internet baru yang digagas sama perusahaan bernama Surge atau PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Misi mereka jelas banget, kasih koneksi internet ngebut dengan biaya yang bisa dijangkau sama lebih banyak orang. Tentu aja penawaran kayak gini langsung bikin kita mikir, gimana caranya? Kok bisa sih semurah itu? Nah, buat jawab itu, di bagian kedua ini kita perlu ngintip teknologi yang jadi tulang punggung dari layanan ini. Kuncinya ada di sini. 5G FWA atau Fixed Wireless Access. Gampangnya gini deh, bayangin sinyal 5G di HP kamu, tapi ini khusus dirancang buat ngasih koneksi internet yang stabil dan super kencang langsung ke satu lokasi, misalnya rumah atau kantor kamu. Jadi nggak perlu lagi tuh narik-narik kabel fiber optik yang ribet. Dan ini dia wujud fisiknya. Alat inilah yang nanti bakal dipasang di rumah kamu. Tugasnya simpel, nangkep sinyal 5G yang kuat itu, terus diubah jadi jaringan Wi-Fi super kencang buat semua gadget di rumah. Jauh lebih praktis kan? Nah, ini yang bikin makin menarik. Surge itu ternyata nggak kerja sendirian loh. Lihat deh nama-nama besar ini. Ada raksasa infrastruktur kayak Nokia, Huawei, dan Fujitsu, sampai produsen chip kelas dunia kayak Qualcomm. Ini nunjukin kalau proyek ini tuh bener-bener serius dan didukung teknologi yang kuat banget di belakangnya. Oke, tawarannya luar biasa, teknologinya canggih. Pertanyaan selanjutnya yang wajar banget, di mana aja layanan ini udah ada? Di bagian ketiga ini, kita bakal lihat peta jangkauannya saat ini. Berdasarkan info yang ada, untuk tahap awal ini, layanan internet rakyat udah bisa dinikmati di beberapa wilayah terpilih yang tersebar di Pulau Jawa, Maluku, dan juga Papua. Nah, peta ini bisa kasih kita gambaran visualnya. Setiap titik merah yang kamu lihat itu adalah area di mana layanan ini udah mulai tersedia. Ini adalah langkah awal yang bagus banget buat menjangkau lebih banyak wilayah yang mungkin selama ini susah dapat akses internet yang layak. Sampai di sini, semuanya kedengaran hampir too good to be true, ya kan? Nah, disinilah kita harus berhenti sejenak dan jadi sedikit kritis. Di bagian keempat ini, kita akan bahas bagian paling penting dari semua ini, sebuah tanda tanya besar soal keberlanjutannya. Ini dia pertanyaan utamanya. Dengan harga cuma 100.000 buat kecepatan 100 Mbps, gimana model bisnisnya bisa jalan dalam jangka panjang? Seberapa sustainable sih penawaran ini? Disinilah kita perlu dengerin suara ahlinya. Menurut pengamat telekomunikasi Pak Kamilov Sagala, tantangannya itu nggak gampang. Balik modal investasi yang pastinya besar banget dengan tarif serendah itu, sambil harus terus berinovasi, wah itu pekerjaan rumah yang besar. Jadi, ini bikin kita mikir beberapa kemungkinan. Pertama, apa mungkin harga murah ini cuma strategi promosi di awal aja, yang artinya tarifnya bisa naik di masa depan? Kedua, atau jangan-jangan model bisnis ini bergantung sama subsidi dari pemerintah, biar bisa terus jalan. Dan yang paling penting, berapa lama model kayak gini bisa bertahan, terutama di wilayah yang paling butuh, yaitu daerah yang belum terjangkau fiber optik. Tapi, kalau ada tantangan besar, pasti harus ada solusinya dong. Dan sumber yang kita analisis ini nunjuk ke satu kata kunci buat masa depan proyek ini dan proyek-proyek sejenisnya, yaitu kolaborasi. Keberhasilan jangka panjangnya itu nggak bisa cuma bergantung ke si penyedia layanan aja. Ini harus kerja keroyokan. Butuh pemerintah daerah buat bantu perizinan, butuh Komdigi dan kementerian terkait buat bikin regulasi yang mendukung. Ini adalah kerja tim skala nasional.
Dan pandangan ini diperkuat lagi sama Pak Kamilov Sagala. Beliau menekankan betapa pentingnya peran Komdigi dan Pemda dalam model investasi ke depan. Kolaborasi inilah yang bakal bikin infrastruktur 5G FWA ini jadi kenyataan yang merata di seluruh negeri, bukan cuma jadi proyek sementara. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting. Internet rakyat ini nawarin sebuah janji yang luar biasa. Tapi buat mengubah janji ini dari sekedar promosi jadi kenyataan jangka panjang buat seluruh Indonesia, pertanyaannya sekarang adalah, akankah semua pihak yang terlibat, pemerintah, regulator, dan swasta, mau dan mampu buat benar-benar berkolaborasi? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan akses digital di negara kita.